Astaghfirullah. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه الى حضره النبي مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ثم الى ارواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلده وخصوصا الى روح المعلم الشيخ العالم العلامه المحدث يوسف بن اسماعيل النبهاني وإلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي أصولهم وفروعهم أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. وبالسند المتصل الصحيح إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصلنا إلى الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم. Hadis yang ke-73 yaitu iyyaka wa da'watal mazlum. Iyyaka, hindarilah olehmu, da'watal mazlumi wa da'watal mazlum, yaitu doa orang yang disakiti, doa orang yang dizalimi. Iyyaka itu kalimat peringatan yang mana artinya adalah ba'id nafsaka, jauhkan diri engkau, wa da'watal mazlum, dan daripada doa orang yang dizalimi, yaitu hati-hatilah engkau daripada kezaliman yang kamu lakukan, yang kemudian orang yang dizalimi itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan zalim yang engkau perbuat. Jadi hadis ini mengingatkan jangan kita semena-mena, jangan semau-maunya, mumpung ada kekuatan, mumpung ada kekuasaan, lalu berbuat semena-mena terhadap orang yang lemah. Sebab orang yang zalim ini, kalau seandainya orang yang dizalimi itu berdoa kepada orang yang menzaliminya, meminta kepada Allah, maka itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah, dikabulkan oleh Allah. Bahkan disebutkan sampai-sampai orang yang bermaksiat pun, orang yang terang-terangan melakukan dosa kepada Allah, tapi kemudian inya dizalimi lalu berdoa meminta kepada Allah, maka itu akan dikabulkan. Karena Allah tidak akan menolak hak seseorang yang mana, yaitu hak orang yang dizalimi tadi itu.
Al-mazlum ay man zalamtahu bi ayyi wajhin kana min nahwi istila'in ala ma yastahiquhu au iza'in lahu. Orang yang dizalimi itu adalah orang yang engkau sakiti ia, engkau siksa ia, engkau zalimi ia dengan cara apapun, seperti menguasai sesuatu yang itu adalah hak dia lalu kamu ambil, padahal itu haknya diambil secara zalim, atau menyakiti terhadapnya dan ia kada mampu membalas, ini adalah zalim. Hati-hati, terutama para pejabat yang lagi ada kekuasaan lalu menindas kepada rakyat yang lemah, yang kada mampu, yang kada sanggup untuk melawan. Maka ini hati-hati. Mungkin hari ini kuat kawa menindas, tapi suatu saat Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman itu akan menang, pasti akan kalah. Jadi hati-hati ya. Wa khalasuka minaz zulmi bi an tarudda ilaihi haqqahu. Adapun cara selamatnya engkau, cara lepasnya engkau daripada kezaliman yang engkau lakukan, yaitu bi an tarudda ilaihi haqqahu, mengembalikan kepada orang yang kamu zalimi tadi itu akan hak-haknya dia. Mengambil ampun orang secara paksa lalu kemudian sadar ingin bertaubat, maka tidak kada cukup sebatas taubat, harus membulikakan apa yang kita zalimi kepada orang tadi itu. Mengambil sandal orang secara paksa atau secara sembunyi-sembunyi lalu imba itu bertaubat, oke, taubat silahkan, tapi kembalikan dulu barang orang-orang tadi itu. Sandalnya bulikakan, jangan taubatan benar aja tapi sandalnya tetap aja dipakai, itu kada taubat, kesahnya aja. Karena embah melihat sandal hanyar ia pulang, maka ini jangan seperti itu. Automakinahu min istifaihi, atau memberikan kepadanya untuk membalas apa yang disakiti. Kalau kita memukul orang, maka kita pun berikan kesempatan kepadanya untuk memukul kepada kita sebagai pertaubatan kita kepada Allah. Fa innaka in zalamtahu wa da'a 'alaika ustujiba lahu wa in kana 'asiyan mujahiran. Karena sesungguhnya ia orang yang engkau sakiti tadi itu, jikalau ia berdoa yang kada bagus untuk engkau, maka akan dikabulkan oleh Allah. Sekalipun orang yang tadi itu yang disakiti ini orang yang maksiat, orang yang nyata-nyata bermaksiat. Kenapa? Li'annahu innama yas'alullah haqqahu alwajib ala khasmihi. Karena ia menuntut haknya dia ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musuhnya tadi itu. Dan Allah kada pernah menolak hak seseorang itu. Jikalau memang haknya walaupun orang kafir, bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul alamin la yamna'u sahiba haqqin min haqqi li'annahu al-hakimul adilu. Dan Allah Subhanahu wa taala kada bakal menolak terhadap hak seseorang. Ketika Qarun dihukum ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk supaya tenggelamkan Qarun dan harta-hartanya. Pertama dulu dimasukkan sampai ke batis. Dan masih belum puas Nabi Musa, lalu kemudian doa lagi, ya Allah masukkan lagi sampai ke parut, masuk. Bah itu pulang, sudah sampai di parut, Nabi Musa berdoa pulang, masukkan sampai ke pinggulu, ya Allah. Imbah itu pulang, doa pulang Nabi Musa, minta supaya Qarun dimasukkan, tinggal makan sehabis. Di situ Qarun berdoa, ya Musa tolong, aku minta maaf, minta ampun, minta maaf, jangan disiksa lagi aku. Nabi Musa orang ini keras, kada, ya Allah tambahi lagi, tinggal makan lagi, tinggal makan sampai terakhirnya tinggalam sampai ke kepala habis ditelan oleh bumi. Imbanya habis itu lalu hartanya pulang, ya Allah hartanya habis akan, ya Allah tinggal makan berataan. Makanya harta hari ini yang ada terdapat harta nang kada betuan itu ngarannya harta Qarun. Padahal jawabannya zamannya itu ya.
Nah, di situ Allah berfirman mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ikam ini bahasa kitanya tuh, ikam ini dasar karas. Seandainya Qarun tadi minta kepada aku, berdoa menyebut namaku, aku kabulkan, aku akan selamatkan dia. Tapi karena inya minta tolong lawan ikam, maka aku kan umpat-umpat urusan ikam lawan Qarun. Subhanallah. Nabi Musa kan sudah tahu sifat Nabi sudah keras. Ding sanak sidin aja ditempeleng sidin Nabi Harun ketika kada menagur waktu Musa Samiri waktu Nabi Musa bulik dari Bukit Tursina, lalu kemudian mendapati kaum sidin menyembah patung anak sapi dipimpin oleh ngarannya Musa jua. Jadi dua Musa. Musa alladhi rabbahu Jibril, Musa alladhi rabbahu Jibril kafirun, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun nabiyun. Musa nang dipelihara oleh malaikat Jibril itu jadi kafir. Kada jaminan juga. Ini nang meliharanya malaikat Jibril loh, kada gampang-gampang. Nang maharagu Musa Samirin itu malaikat Jibril. Makanya inya tahu malaikat datang tuh nya tahu kenapa? Nang maharaguinya. Amun kita kada tahu malaikat datang. Sedangkan Musa nang diharagu Fir'aun malah jadi nabi. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas melihat kaumnya menyembah patung, Nabi Musa sarik lalu menegur sanak sidin Nabi Harun alaihissalam. Kenapa? Ada disebutkan dalam cerita itu apa? Nabi Musa menarik janggutnya Nabi Harun. Ditarik sidin sepanggal, sekalinya mah ditarik langsung putih berataan jadinya. Asalnya hirang jadi berubah jadi putih. Tapi ini kisah Israiliyat ya. Cuman ya istilah menunjukkan saking kerasnya Nabi Musa itu. Ujar Nabi Harun, la ta'khud bilihyati, jangan menarik janggutku, jangan menarik janggut ulun. Kenapa? Ditarik Nabi Musa saking sariknya sidin. Ya. Nah, di sini apa syahidnya apa? Allah begitu penyayang, begitu pemurah. Sampai-sampai Qarun tadi seandainya meminta kepada Allah, dikabulkan permintaannya. Tapi karena ia minta Nabi Musa, maka dibiarkanlah. Nah, begitu juga apalagi orang yang dizalimi minta kepada Allah. Makanya hadis ini walaupun handap, iyyaka wa da'watul mazlum, hati-hati kamu, jauhkan diri kamu daripada doa orang yang disakiti. Apalagi orang itu kada lagi tempatnya berlindung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Seperti orang yang lemah, kada ada bisi kekuatan untuk melawan misalnya pejabat, pemerintah atau apa saja, kada ada lagi tempat berlindung kecuali hanya Allah. Ini hati-hati doanya. Nah, itu hadis yang pertama. Qala Umar bin Abdul Aziz, innallaha ya'khudhu lil mazlum haqqahu minaz zalim. Sesungguhnya Allah itu mengambil kepada orang yang dizalimi akan haknya daripada orang yang menzalimi. Fa iyyaka an tazlima man la yantasiru alayka illa billahi ta'ala. Maka hati-hati kamu, ini peringatan nasihat daripada khalifah yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, masya Allah, yang mana beliau mengatakan hati-hati kamu terhadap orang yang kadada meminta pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala idza alima iltaja'a 'abduhu, idza alima iltaja'a 'abduhu bisidqin wa tirarin intasara lahu wala budda. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila sudah tahu meminta perlindungan seorang hamba itu tadi dengan benar, dengan kondisi yang sangat keterpaksaan, kada ada lagi tempat meminta, maka mau tidak mau akan dikabulkan, pasti akan dikabulkan. Sesuai dengan firman Allah, ammay yujibul muttarra idza da'ahu, siapa yang bisa mengabulkan orang-orang yang muttar, orang yang terpaksa apabila telah berdoa? Hanya Allah. Kada ada lagi tempat berlindung. Ini hadis pertama. Jadi hati-hati bagi orang yang punya kemampuan, kelebihan, jangan berbuat zalim. Tapi manfaatkan kemampuan yang dimiliki, kekuasaan, harta untuk membantu orang yang kada mampu. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika diangkat menjadi khalifah, maka khutbah beliau pertama ketika diangkat adalah di antara kata-katanya beliau apa?
orang yang lemah di sisi kalian dia akan kuat di hadapanku, dan orang yang kuat di sisi kalian dia akan lemah di hadapanku. Artinya apa? Orang-orang yang kada ada bisi pertolongan kecuali melalui apa yang resmi yaitu pemerintahan, maka dia akan menjadi kuat. Adapun orang yang kuat tapi dia telah berbuat zalim, maka di sisi pemerintahan Sayyidina Abu Bakar akan jadi lemah. Seandainya kita bisa pemimpin seperti itu, pemimpin negara kita yang tercinta seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maka negara kita akan betul-betul aman dan sentosa. Mudah-mudahan ke depan kita punya pemimpin yang bujur-bujur, berbuat adil, bersikap adil kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadis yang ke-74. Iyyaka wa qarina su'i fa innaka bihi tu'raf. Iyyaka, kalimat iyyaka artinya apa? Hati-hati, kalau bahasa kita nyamannya hati-hati engkau. Dengan bahasa lain apa? Jauhkan diri engkau, ba'id nafsaka, jauhkan diri engkau, wa qarina su'i, daripada kawan yang kada bagus. Qarin itu adalah kawan dekat ya. Apa bahasa kita ini? The best apa? Bestie, istilahnya bestie ya, kawan dekat, korin. Setiap kita ada bisi korin dari makhluk yang mendampingi kita. Cuman bukan itu korin yang di sini, ini bukan itu yang dimaksudkan. Korin yang di sini adalah kawan yang kada bagus, kawan yang kada baik. Maka hati-hati mencari kawan yang kira-kira cagar menjurumusakan, mencaburakan, jangan dikawani. Tapi kawan yang membawa kepada kita ingat kepada Allah, membawa kepada kebaikan, itulah yang dikawani ya. Jauh-jauh merantau dari kampung pedalaman sampai ke Martapura sekolah Darussalam, jangan sampai tersalah kawan. Kuitan menyangka di sekolah di Martapura, di sekolah Darussalam, Masya Allah, sekalinya lah bulik lain pada nang asal. Asalnya kada bisa berokok, bulik berokok. Asalnya kada bisa main HP, sekalinya bulik canggih bener. HP orang dibawa. Ini hati-hati cari kawan ya. Apalagi kalau di Darussalam kan ikam bubuhan pondokan ini sekolahnya kadang diawasi nang kayak orang memondok bekurung. Jadi kalau kada berpikir dewasa, kada bujur-bujur ingin menuntut ilmu, maka ini gampang benar terpelesetnya. Makanya oleh karena itu kadang-kadang sebagian orang tua itu was-was melapas anaknya, amun nang kada berkurung ini. Tapi kan anaknya ketujuh, bebas. Amun di pondok akan nang berkurung, gan sebulan, gan 2 bulan sudah macam-macam aja. Korongot-korongot aja. Tapi kalau sudah nang balapas, wah nyaman benar memang. Nah, cuman bahayanya ya. Nah, ini perlu diperhatikan hati-hati ya. Zamannya sudah lain. Kalau dahulu kadada nangaran HP itu kadada. Paling godaannya menonton TV. Itu pun TV umum. Bahari kan di sini dulu TV umum itu banyak yang menonton bukan pondokan sampai jam 12 malam kadang-kadangnya hanya bulikan karena di kamar kan ada TV. Wah ini lain sudah HP ini ya, hati-hati ya. Ini saya mengingatkan bubuhan yang menuntut ilmu yang jauh-jauh, jangan sampai kena buliknya kada membawa napa-napa ya. Bukan harta yang dibawa tapi adalah ilmu. Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu dipadahi kuitan sendiri, ikam jangan bulik kecuali sudah dapat ilmu. Sekali pas bulik ada diberi orang duit, hendak bulik ke kampung halaman ke Makkah. Sekalinya sebelum bulik itu banyak orang beri karena sudah jadi orang alim kan sidin, banyak orang beri duit. Nah sebelum bulik sampai ke rumah di perbatasan kota, sidin mau utus murid sidin menyampaikan kepada kuitan bahwasanya sidin datang. Lalu ditakuni oleh kuitan sidin, nah panang di bawah Syafi'i, si murid tadi dengan bangga, oh sidin banyak membawa duit, banyak membawa harta. Perasa bangga dikira senang kuitan Mama Syafi'i dengan bawa itu. Ya sidin, yang pada kalau Syafi'i, kalau hendak bulik, buang tuh harta berada, tinggal berada. Takajud nang murid kayak apa ini?
Lalu mau kada mau menyampaikan Imam Syafi'i bahwasanya kuitansi ini kada mau menerima kalau dia membawa harta. Imam Syafi'i tahu, paham dan memang tahu apa istilahnya nang dinasehatkan orang tua sidin. Ditinggal sidin, dibagi-bagi sidin harta nang tadi sidin bawa mulai Irak itu dibagi-bagi sidin habis berataan. Lalu sampaikan pulang Imam Syafi'i kada ada bisi apa-apa. Hanya diterima kuitan. Jadi boleh kena aja kada usah bawa macam-macam ilmu dan adab. Itu yang kena dilihat orang. Kamu kada sugih kada apa-apa. Yang penting beruang. Ya, insya Allah orang menuntut ilmu itu dijamin aja rezekinya. Jangan takutan. Ya. Iyaka wa qarina su'i, hati-hati atau jauhkan dirimu daripada teman yang kada baik. Fa innaka bihi tu'rafu, karena sesungguhnya engkau bihi dengan kawan yang kada bagus itu tu'rafu, dikenal orang. Orang menilai itu kada ikam langsung, tapi dilihat siapa kawannya itu. Oh, kawannya bubuhan nang ketujuh teler. Oh, kawannya nang ketujuh mabuk. Oh, kawannya ketujuh merampok, ketujuh duduk-duduk nang kada karuan tampuh. Maka biarpun kamu kadang kayak itu, tetap orang menilai. Ban itu sama aja lawan kekawanannya juga. Dengan itu orang akan mengenal. Maka berdekatanlah kita berparak lawan orang berjual minyak harum. Padahal kita ini kada memakai minyak harum, tapi berparak lawan orang minyak harum, tahu 4 juga harum. Berparak orang nang nang bau-bau misalnya. Berjual acan atau berjual nang bau nang kada harum lah, maka otomatis tahu 4 juga. Berjual orang berjual harang, tahu 4 juga hira. Ya. Padahal kita tahu 4 baju cuma duduk di wadah orang berjual harang misalnya, tahu 4 hirang. Nah, disitulah orang menilai kita siapa kawannya. Maka carilah kawan nang bujur-bujur bagus. Apalagi dalam menuntut ilmu itu penting kawan nang bagus, nang membantu kita, nang mengingatkan kita kalau seandainya kita lengah dan lalai dalam menuntut ilmu. Ini membawa ayo kita mutalaah yuk. Ayo kita belajar, ayo kita mengaji ke sana yuk, ayo kita kemana misalnya boy nang bagus-bagus lah. Tapi kalau kawan, ayo malam ini malam minggu diskotik nah ada 4, hendak nang mana? Di sini ada bebiniannya, di sini ada minumannya, di sini ada narkobanya, di sini ada judinya. Pilih nang mana ikam? Ini hati-hati ya. Ini pertama dua, kada apa-apa sekali-sekali aja kita, sekali aja. Ya. Sudah terasai sekali, lalu pina nyaman, lalu nyanyat teh kena membuliki serongan, kawan kada boy lagi inya membuliki serongan. Saking tahu ternyata rame di diskotik itu banyak enak-enaknya. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah ada model-model gitu jangan diparaki. Cari kawan nang bujur-bujur mengatakan ya. Jadi penuntut ilmu itu harus hati-hati dalam berteman, yang sekiranya cagar merugikan maka hindari. Fa innaka bihi tu'rafu, maka sesungguhnya engkau dengan itu, dengan kawan yang kada bagus tadi itu, tu'rafu dikenal. Ay tashtahiru bimashtahara bisu, yaitu masyhur dikenal dengan keburukan yang tadi itu. Qala ta'ala wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, dan barang siapa yang menjadikan setan baginya sebagai teman, maka itulah seburuk-buruknya teman. Seburuk-buruknya kawan itu adalah syaitan, kawannya syaitan. Setan ini kadang nang kita kenal setan itu nang kada kelihatan. Setan yang berbentuk manusia ini lebih bahaya kadang-kadang. Ya. Setan yang berbentuk manusia yang kelihatannya kayak bagus, padahal sebenarnya hatinya lebih jahat dari setan. Maka itu hati-hati. Kemudian lagi hadis yang ketiga, iyyaka wal khiyanata.
hati-hati engkau, jauhi dirimu daripada berbuat khianat. Apa itu khianat? Yaitu adalah iyyaka wal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Hindari dirimu, jauhkan dirimu, hati-hatilah engkau daripada sifat khianat, yaitu kada menunaikan hak yang diberikan kepada kita. Khianat kita kepada diri sendiri, khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah, khianat kepada guru, khianat kepada manusia secara umum. Wa khianatun nafsi ka'alla tamtasil al-ma'murat. Adapun khianat terhadap diri kita sendiri itu kayak apa? Yaitu dengan kada mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh melaksanakan sembahyang, kada sembahyang, berarti khianat kita. Allah memerintahkan puasa, kada puasa, maka berarti khianat. Wa ka'alla tajtanibal manhiyat, dan juga seperti apa? Kada menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang. Ini juga khianat. Kita sudah berjanji dengan Allah untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Tahu-tahu kita langgar. Perintah kada kita gawi, larangan malah kita langgar. Maka berarti khianat kita kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khiyanatu takunu fil mali wan nafsi wal adadi wal qaili wal wazni waz zar'i. Dan khianat itu bisa terjadi di harta, bisa dititipi orang sekalinya kada amanah. Wan nafsi juga pada diri, wal adadi angka bilangan bisa juga khianat. Wal kaili takaran, ini nang berjualan misalnya ada takarannya, khianat. Kada sesuai maka berarti termasuk orang yang berkhianat. Wal wazni timbangan, nang berjualan ada timbangannya, maka jangan sampai khianat. Ngalih bener kena kalau seandainya kurang timbangan orang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini ancaman bagi orang yang mengurangi takaran timbangan, itu adalah neraka wailun. Jadi nang berjualan ada timbangannya, bagusnya itu lebihi. Orang nukar 1/2 kilo, lebihi 1 kilo. Itu suka benar sugih nang menukar. Di Mekah ada satu syekh berjual daging. Ini ulun dengar cerita dari guru, yaitu ada sejasidi seorang ulama, guru, syekh, pengajar, tapi sidin sambil berusaha berjual daging. Dan sidin itu berjual daging tapi harganya larang pada orang lain. Jadi kalau orang 1 kilo daging misalnya, berapa daging 1 kilo? 100.000 lah. Larang. Kita bulat tangan 100 sedikit. 100.000 harga daging. Sidin menjual 120 atau 100 salawi. Orang nukar wala sidin misalnya lebih harganya. Tapi kalau pas bulik ditimbang, daging yang seharusnya 1 kilo itu bisa lebihnya mungkin 1/4 lebihnya. Jadi orang itu nukar kadang merasa rugi dan sini walaupun dilarangi, kelihatan harganya larang, tapi lebihannya banyak benar. Ini salah satu kelebihan beliau. Jadi sidin berjualan seperti itu, subhanallah. Dan orang menukar pun senang. Tahu larang tapi lebihan, kan kada rugi gitu. Daripada nukar harganya murah, sekali pas ditimbang di rumah, kurang, pantas saya mendimurahinnya.
Berarti kita dibungulinya kah atau kita memang bungul? Ya, kada salah gitu ya. Kita sendiri memang hendak murah tapi hendak banyak. Itu prinsip apa jurang tuh prinsip ekonomi. Mengeluarkan duit sedikit-dikitnya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu prinsip ekonomi. Tapi kalau kita orang muslim, prinsip itu jangan dipakai. Kayak apa kita mengeluarkan mengeluarkan itu walaupun banyak tapi juga menghasilkan keuntungan yang banyak. Al-Fatihah lima syai'il ghahwatil bunniyah wa man syaribaha bin niyah min salih sufiyah anna Allah taghashshahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah bijahim yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihadana buldan islamiyah wa yuslih amal wal wal aqibah wad duriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa innaha bi'satil bitanah, maka sesungguhnya khianat tadi itu adalah bi'satil bitanah, paling buruk, seburuk-buruknya al bitanah, sesuatu yang disembunyikan. Bitanah itu sesuatu yang ditutupi dengan pakaian, itu yang tersembunyi. Lalu kemudian dimaksudkan di sini adalah sesuatu perkara yang disembunyikan, yang paling buruk itu adalah khianat. Karena orang khianat ini kan kada jujur, mendustai terhadap apa-apa yang sudah dititipkan. Di zaman kalau kata Nabi Daud, di zaman Nabi Daud itu, jadi yang namanya hakim pengadilan itu ada satu rantai. Jadi kalau ada orang bermasalah untuk mentes kejujurannya, maka dibawa di hadapan rantai yang terjulur dari langit. Jikalau rantai itu tetap, maka berarti orang ini jujur. Tapi jikalau rantai itu bergerak, maka berarti orang ini kada jujur. Itu di zaman Nabi Daud disebutkan seperti itu ada. Lalu ada seseorang yang titip barang permata, menitipkan permata kepada seseorang, berkirim supaya permatanya dijagakan karena hendak musafir bepergian. Lalu kemudian setelah beberapa waktu orang itu bulik hendak mengambil permatanya tadi itu. Nah, disinilah terjadi khianat. Orang yang dititipi tadi itu ternyata kadang mengaku bepadah ujarnya permata sudah dibelikan. Sedangkan yang menitip ini mengerasa kadada dibelikan lagi barangnya. Sampai akhirnya bakakarasan, lalu dibawalah untuk mengetahui siapa yang jujur di antara dua ini. Nah, si orang yang dititipi ini memang sudah tadi niatnya hendak khianat, maka apa? Inya menandak permata itu di atas tongkat. Jadi ini tongkat, diandaknya permata di situ lalu diikatnya. Dan kemudian dibawalah kepada rantai tadi itu, rantai yang terjulur tadi itu. Dua-duanya disuruh bersumpah. Pertama yang menitipkan permata tadi bersumpah bahwasanya inya telah menitipkan permata kepada orang ini dan belum menerimanya. Dan memang bujur karena belum menerima, rantai kada bergerak.
Nah giliran orang nang dititipi tadi, ini pintarnya lihat, orang penipu pintar ada aja caranya, dan ini bujur jadinya. Permata nang tadi diandak di sini, itu titipan orang nang tadi itu, diunjuknya kepada orang nang tadi. Nih, tolong pingkutiakan dia dulu tongkat aku. Pingkutiakan. Lalu inya bersumpah di hadapan rantai tadi, demi Allah bahwasanya permata sudah ulun unjuk kepada orangnya. Dan memang dipingkuti oleh orang itu. Dan inya kada berdusta. Sudah ulun unjuk dan diunjuk dipingkuti oleh orang yang dititipi tadi itu. Nah rantai nang tadi itu kada kau memadahkan berdusta, kada kau apa jurang tu bergerak nanti, sehingga akhirnya dari situ kada lagi rantai itu sebagai saksi, sebagai pembeda antara yang benar, langsung ditarik oleh malaikat diangkat ke langit. Kenapa? Orang ini kau mengakali, jadi hukum kau diakali. Pintarnya penjahat. Makanya hari ini pun kalau penjahat itu kau mengakali, jangan heran, karena mulai bahari sudah hukum itu kau diakali. Apalagi hukum ini hukum Tuhan loh, padahal sudah malaikat Jibril menanukan rantai tadi itu, malaikat menanukan rantai untuk supaya membuktikan mana nang bujur kada bujur, ternyata kau aja diakali juga. Apalagi hukum nang cuman ulahan manusia, gampang banget dirubah. Asalnya kada kau jadi presiden, kau jadi presiden. Asalnya kada kau bercalon, jadi kau bercalon, gampang kecil itu. Apalagi memang orang-orang yang penjabatnya adalah wa ala alihi wa sahbihi. Nah pada gampang benar, kada ada masalah. Jadi jangan heran, tapi kita kebenaran harus tetap pertahankan. Dan kebenaran ini harus juga ada undang-undang, ada nizamnya, ada aturannya. Jangan kalah karena orang-orang yang penjahat ini punya peraturan, punya undang-undang, maka bisa mengalahkan kebenaran yang ada undang-undangnya. Nah, ini ya. Itu khianat, dan hari ini pengkhianat itu banyak, luar biasa. Nang carmuk itu banyak. Orang cari muka di hadapan, inggih di belakang, banyak penjahatnya. Ya. Nah, hati-hati. Intinya setiap kita introspeksi diri kita. Kalau diberi amanah, maka jagalah sebaik-baik amanah itu. Walaupun mungkin harus korbannya itu besar. Ya. Jangan sampai kita melanggar khianat. Makanya kan para ulama mengatakan kalau pemimpin yang ingin betul-betul menjadi pemimpin maka harus mempunyai sifat 4 macam itu, Pak. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Sifat yang wajib bagi Nabi. Sifat yang wajib bagi Nabi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah sifat 4 ini juga untuk seorang pemimpin yang bujur yang baik harus ada. Jujur, siddiq, jujur. Tabligh, menyampaikan apa yang memang benar harus sampaikan, jangan disembunyi-sembunyikan. Kemudian apalagi amanah, ini penting amanah itu tadi, jangan khianat sebagai pemimpin. Karena orang-orang memilih untuk supaya menjadikan mereka merasa nyaman, merasa aman, bukan malah merasa menjadi takutanan. Nang terakhir harus apa? Fatana, cerdas, pemimpin cerdas. Cerdas dalam artian apa? Bisa mengatur. Kada cerdas nang bisa membunguli orang ada. Nya ada jo pintar, soalnya pintar apa? Pintar membunguli. Sekampungan dibungulinya. Berarti na kampung ini bungul berataan kan? Sekelurahan dibunguli. Berarti kelurahan sekelurahan bungul berataan kan? Kadang yang gitu Bang, tapi memang orang ini pintar membunguli. Bukan berarti yang dibunguli ini bungul kada, tapi mungkin kada sadar atau terjebak lalu akhirnya kada kawa, padahal tahu aja nih dibunguli, cuman kada kawa apa-apa.
sudah tahu si nang membungulin ini, tahu kunci boyang-boyang matinya sudah tahu. Ikam kalau macam-macam, ya nang kada koba apa, pada tahu aja nih penjahat, cuman kada koba apa-apa. Nah, itu hadisnya. Selanjutnya iyyaki wa ma yasu'ul uzuni. Nah, di sini khitabnya kepada babinian. Kalau tadi iyyaka lakian, sini iyyaki babinian pulang. Ini babinian melihat kalau di TV. Oh, babinian. Dengar kada? Oh. Kada ada sahutannya? Hah? Dengar ya. Ulun nang kada mendengar suara ya. Iyyaki wa ma yasu'ul uzun. Hati-hati oh babinian, hati-hati, jauhkan diri kamu. Ini bukan berarti lakian kada, sama aja, cuman nang lebih fokusnya babinian. Karena hadis ini asbabul wurudnya adalah babinian. Hadis ini hadisnya akhrajahu al-Imam Ahmad bin Abil Ghadiyah. Qala kharajtu ana wa Hubayb bin Haris wa Ummul Ala. Ujar beliau, aku keluar bersama Hubayb bin Haris dan Ummul Ala, muhajirina ila Rasulillah, berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aslamna, lalu kami masuk Islam. Faqalatil mar'atu, lalu berkata bapenda seikung babinian, ausini, ujarnya wasiati ulun ya Rasulullah, nasihati ulun. Lalu Nabi pun bersabda iyyaki. Jadi ini khitabnya memang kepada babinian. Apa khitab Nabi, nasihat Nabi? Wa ma yasu'ul uzuni, sesuatu yang kada bagus didengar telinga. Hati-hati babinian. Nah, karena apa? Karena memang babinian itu paling ketujuh menggosip. Ini maaf babinian lah, jangan tersinggung. Walaupun sebenarnya ulun kada menyinggung. Jangan tersinggung karena memang itulah kenyataannya. Babinian ini ketujuh menggosip. Lakian tuh kada ketujuh, cuman mengawani aja. Mendengarkan laki-laki itu babinian yang gosip, laki yang mendengarkan, lalu akhirnya laki-laki pun tahu empat jua menggosip. Itu dahulu. Wah, ini kayak apa babinian? Lebih parah lagi. Di TV itu kan dulu nih, ulun harus juga kada menonton TV, sudah berapa tahun kada nonton TV. Ada kalau acara nang khusus gosip. Apa judulnya? Silet. Kalau di RCTI itu dulu silet, setajam silet. Penderan nang terjadi di kalangan artis. Sorong nih jawaban lawan di Jakarta sana, itu memenderakan juga umpat. Ya. Karena ada kepentingan apa-apa. Semalam nang masalah apa nang perpisahan berceraian dua laki bini tuh. Siapa? Bila. Yes. Kada jelas apa. Rami, masya Allah, umpat juga seikung membela yang ini, seikung membela yang itu, padahal keluarga kada. Iya dulu ada, Allah yarham, kan ketujuh juga kumpulan nang tuha-tuha. Siapa dulu? Abah Darman kah? Kai Darman, Abah Darman dulu kita ngi Abah Darman. Memberi teka-teki. Teka-teki. Nih Jasidin pulau di tengah-tengah laut, di tengah-tengah sungai lah pulau. Nah di pulau itu ada warik. Hendak menyubarang ke tabing, sedangkan di sungai ini banyak buaya. Kayak apa caranya supaya warik ini kau sebarang? Macam-macam jawaban. Wah, inilah itulah beluncat, bola kapal, macam-macam lah warik. Sudah ke ujungan habis sudah jawaban. Lalu ujian yang lain, apa tadi jawabannya? Ya Sidin bahap boyo mikirakan bakal keluarga kadalon warik biar zamannya mati ya situ. Keluarga kadalon warik kenapa yang dipikirkan biar pangnya mati. Ini pelajaran sebenarnya. Bahapa memikirkan artis nang bercerai berpisah seorang umpat daur keluarga kada
timbul menggosip. Itu loh contohnya. Tangguhan sini itu bagus. Ujung jawabannya apa? Apa Bu Uyuh mikirakan itu aja jawabannya. Allah yarham Abad Darman dulu itu. Nah ini bebinian ya, jaga telinga. Pertama jaga telinga pian masing-masing. Yang kedua jaga muntung supaya telinga orang itu kada mendengar kata-kata nang kada bagus keluar dari mulut pian. Baik nang tuha ataupun nang anom. Nang tuha berikan contoh kepada nang anom juga dengarakan perhatikan orang-orang tuha kayak apa. Alhamdulillah mau hadir ke Langgar, insyaallah ini jadi bepinian nang solehah berataan. Nang tuha semoga semakin dekat kepada Allah. Nang anum nang bujang semoga menjadi calon ibu nang solehah. Calon ibu berarti cagar kawin. Ya. Nah, ini bepinian yang mau hadir di Langgar semoga menjadi al-mar'atus salihah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu mata, perhiasan, kesenangan semata-mata. Tapi kesenangan yang paling bagus daripada dunia itu adalah al-mar'atus salihah, perempuan nang solehah. Perempuan nang kalau laki bulik uyuh hilang uyuh. Di luar pusing banyak bulik, ke rumah hilang pusingnya. Uyuh bulik sampai ke rumah dipijatiakan oleh nang bini. Sini ulun pijatiakan pakai minyak apa pian hendak? Minyak kadal kah? Atau minyak buaya kah? Subhanallah, ini bebinian Allah. Laki tulak diantarakan sampai ke muka rawang, berdoa pulang doa mudah-mudahan pian dapat rezeki banyak abahnya. Nyaman kita kau tulak haji. Jangan laki amun dapat duit banyak kawin pula. Amun tahun gitu bini Allah akan mendoakan. Biar aja kita hidup sepiring berdua makan, yang penting pian jangan kawin lagi jangan bini. Tapi ada juga nang bini kada apa-apa pian kawin lagi, yang penting duit banyak ulun. Ada juga pinian gitu nang ya bebinian nang yang penting matre lah. Cewek matre juga. Ya kada apa-apa kawin lagi yang penting hidupnya nyaman, kawa hura-hura itu ada juga. Tapi kebanyakan bebinian itu kada rela lakinya kawin lagi kamun ketahuan. Amun kada ketahuan itu lain urusan itu. Ya. Lah ini bebinian ya. Iyyaki wa ma yasu'ul uzun. Ini Nabi sedikit aja. Kalimatnya Nabi, sabdanya Rasul, hati-hati iyyaki, hai bebinian, hati-hati engkau. Ya. Dan memang disebutkan di hadis lain itu kan kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Ya. Jadi ulun kada memojokkan bebinian. Kadang apa jurang tuh mendiskreditkan bebinian kada. Tapi memang itulah perkataan Rasul. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena kebanyakan mereka bebinian ini apa? Yakfurnal ashirah di antaranya. Banyak nang kada bersyukur dengan apa yang diberikan oleh laki. Makanya kan surganya laki bebinian, sesurganya bagi orang yang sudah kawin itu adalah wadah lakinya. Ini bukan berarti ulun karena ulun laki-laki pun juga, awas ikam anak masuk surga kada. Lalu main kada, bukan itu, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Tapi kalau belum bisi laki, maka surganya bebinian itu ada abahnya masih lagi. Nah, kalau sudah dikawinakan, kunci surga berpindah ke wadah laki. Maka caranya untuk masuk surga bebinian itu kada repot. Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah puasa sembahyang 5 waktu, kalau sanang sunat nang 5 waktu aja, puasa nang wajib, lalu kemudian menjaga kemaluannya dan taat lawan laki, maka apa?
masuk surga lewat pintu mana saja nang inya mau, silakan. Babinian kan repot masuk surga. Tapi kalau lakian banyak godaannya, termasuk godaan laki-laki untuk supaya kada masuk surga, babinian dia pulang. Ini babiniannya. Ulun sayang lon babinian. Makanya ulun ingat akan sayang lon babinian karena kuitan babinian. Di sana ada babinian. Bini babinian. Laki-laki itu bisa 4 tanggung jawab babinian itu. Pertama kuitan. Yang kedua ding sanak babinian. Kemudian yang ketiga bini istrinya, yang keempat anaknya. 4 ikung yang harus dijaga laki-laki dari babinian. Maka wajar inya pun bisi bini 4. Tapi kalau babinian siapa nang inya perhatikan dirinya serongan kada bapak. Hanya cukup dengan taat kepada laki, karena taat laki itu sebagai wujud daripada taat kepada Allah, maka surga sudah selesai. Berarti bersyukurlah yang telah diciptakan Allah sebagai perempuan. Nah, ini hadis Nabi mengingatkan salah satu penyakit yang rancak menimpa babinian adalah tadi bepender nang kada bagus atau menggosip nang mana inya mengeluarkan kata-kata kada bagus didengar telinga oleh orang lain nang kada bagus tadi itu. Itu hati-hati, jaga ya. Selanjutnya hadisnya kita habiskan malam ini. Iyyakum wa khadra ad-dimani. Al-mar'atul hasna fil manbatis su'i. Nabi mengingatkan iyakum. Kalau tadi iyaka serongan aja. Ini iyakum, jauhkan diri kalian seberataan, kena. Jamak iyakum, hati-hati kalian seberataan. Siapa, kepada siapa kita disuruh hati-hati? Wa khadra ad-dimani. Apa itu khadra ad-diman? Yaitu babinian nang bungas. Ini babinian pulang. Babinian nang bungas, hati-hati. Bungas tapi apa? Tempat tumbuhnya, tempat berkembangnya dari nang kada bagus. Jangan lihat, kalau makanya laki-laki kalau hendak mencari pasangan jangan hanya sebatas wajahnya saja. Walaupun tentu seberataan ketujuh nangaran bungas itu pasti berataan hendak nang bungas. Laki-laki nih, dirinya kada bungas. Tetap aja mencari ditawari hendak nang bungas juga. Padahal kalau inya mengaca sadar ada bungas, cuman tetap aja hendak mencari nang bungas. Tapi bungas yang kita cari, yang dianjurkan adalah yang terutama tadi yang solehah, akhlaknya, perilakunya dan lain-lain yang bagus. Kadang sebatas muha. Seandainya nih laki-laki ditawari binian bungas tapi akhlaknya kada bagus, atau bebinian yang biasalah, bukan yang kada bungas kada biasa tapi akhlaknya yang bagus, kira-kira pilih yang mana? Oi. Wani kamu milih kada? Bungas tapi akhlaknya kada baik, nguntungnya kasar, kelakuannya walhasil kada bagus. Satunya lagi biasa, kamu di padahal kada bungas jelas kada mau pian. Biasa tapi akhlaknya masya Allah luar biasa. Yang tadi yang disebut dengan al-mar'atu salihah, kira-kira milih yang mana? Haji Sarbi ini harus ditawari. Haji Muji, oh pilih yang mana? Sedang. Amunnya nang kau tuh bungas, akhlaknya bagus, itu pengharapan ya. Tapi kan zaman juga bisi bungas, bini bungas, kan zaman juga. Hati itu begandangan terus. Ada orang melelek sedikit aja sudah. No. Ya. Lawan pulang perawatannya repot. Larang biayanya merawat bini bungas itu.
Ini jerawat tubuh sebiji aja sudah daur. Tapi kalau bini kada bungas, lapas dia ke pasar orang kada meleleknya juga. Aman deh istilahnya, aman ya. Jadi bisi bini itu sedang-sedang saja. Ya. Nah ini Nabi mengatakan untuk mencari pasangan hati-hati, jangan yang sebatas wajahnya aja, tapi apa? Khadra ad-damin itu adalah bebinian yang bungas. Jadi sini dikatakan al-mar'atul hasna wa manbatuha su. Perempuan yang bungas, jamil, cantik, tapi tempat tumbuhnya itu, tempat berkembang itu kada bagus. Lingkungannya lah atau mungkin asal usulnya kada bagus, maka ini hati-hati kamu, jangan terpengaruh. Apalagi nang materialistis, hati-hati benar. Mendapat bini nang berapa aja membawa duit bulik, membawa duit bulik tuh, ya tadi anggapnya dikitnya ya. Kada pernah bersyukur. Tapi kalau dapat bini nang subhanallah, itulah tadi yang disebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku kalau di dalamnya itu adalah mar'atus solehah, bebinian nang solehah. Al-mar'atul hasna fil manbatis su'. Ini yang dimaksud dengan hadra'ud diman. Al-mar'atul hasna, bebinian nang bungas, fil manbatis su'i, di tempat tumbuh nang kada bagus. Hati-hati ya. Cari nang walaupun sedang tapi tempat tumbuhnya atau perkembangannya itu baik. Bebinian nang sekolah di Darussalam, santriwati, masya Allah, berangkat membawa kitab, bulik membawa kitab, kemana-mana membawa kitab, sekali disuruh membaca kada bisa. Barat mana membawa kitab sampai temereng-mereng, sampai ke sekolahan guring kitab diandak. Kada bapak lumayan lah masih ada membawa kitab. Ya. Ini bebinian yang solehah seperti itu, pakai jilbab, membawa kitab, masya Allah, senang melihat gitu tuh. Ya. Al-mar'atul hasna'u fil manbatis su, bebinian yang bungas yang baik tapi di tempat tumbuh di tempat nang kada bagus. Seperti pohon, ada pohon nang bagus tapi tumbuhnya di tempat sampah. Ini kelihatannya bagus tapi sebenarnya itu racun. Ada pohon nang tumbuhnya itu di tempat sampah, memang kayak ada jamur, kalau salah itu jamur, jenis jamur nang mana tumbuhnya itu di sampah, kelihatannya bagus pian, tapi coba pian makan, racun itu sih. Kenapa? Asalnya dari tadi kotoran-kotoran dari gede. Nah seperti itu juga bebinian nang tadi tumbuhnya dari tempat nang kada bagus, ini hati-hati. Makanya ada istilah orang Jawa itu kalau hendak kawin itu kan ada 3, bibit, bobot, bebet. Artinya cari isrongan. Cuman intinya 3 macam itu. Bibitnya dari mana nih orang tuanya, bobotnya kayak apa, orang ini berkualitas kada. Bebet itu nang kada tahu lu apa tuh. Apa bebet? Hah? Itu bibit tadi, paung itu. Bibit, bobot, bebet. Hah? Itu bibit tadi. Masuk ke bibit. Bibitnya keturunannya dari mana ini? Anak siapa? Itu bibitnya. Kalau bobot itu kan kualitas. Kalau bebetnya purangenya mungkin ya. Itu karena kalau ada kesalahan silakan orang yang paham bahasa Jawa tolong dikoreksi ya. Cuman intinya itu orang Jawa itu bisa prinsip seperti itu. Dan memang kita juga dalam Islam itu apa? Tunkahul mar'atu li salasin. Babinian itu dikawini dengan 3 perkara. Li jamaliha wali hasabiha. Apa lagi?
Li arba'in, bukan 3. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dikawini dengan 4 alasan. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha. Fazfar bidzatid din taribat yadaka. Jadi apabila itu pilihan disebab dikawini karena apa? Kecantikan. Ada orang yang patokannya bunga saja, karena peduli dengan akhlaknya ya Pak. Kemudian ada yang karena keturunannya. Anak siapa itu? Oh, anak pejabat. Seorang anak siapa? Anak ngawini anak pejabat. Sadar. Kemudian apa? Wali maliha, karena kesugihannya mungkin. Yang terakhir apa? Walidiniha, itu karena agamanya. Lalu ujar Nabi, fazfar bidzatid din taribat yadaka. Maka beruntung orang yang memilih istri itu, pasangan itu karena agama, dia akan menjadikan engkau akan baik semuanya. Itu ya. Maka ini, tapi jangan dulu hendak nih pondokan masih menuntut ilmu, jangan bahaya hendak kawin banyak. Kisahkan kawin bebinian lalu lu kau. Boleh lalu menelpon abah aja bah, baju pian sedang bah sudah. Jangan abah, ayo pakai situ. Abah ini kada paham ya. Kenapa garang maksudnya orang baju pian itu sedang, artinya ya paham ya pian tuh. Nah, hadis yang terakhir, al-imanu nisfani fa nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Bermula iman itu 2 bagian. Nisfani artinya apa? Setengah-setengah, 2 bagian. Fa nisfun fi syukri, setengahnya iman itu adalah masuk dalam syukur. Berarti orang yang bersyukur berarti sudah setengah imannya dapat. Wa nisfun, dan setengahnya lagi apa? Fi sabri, dalam sabar. Jikalau 2 ini dimiliki, ketika dapat nikmat syukur, ketika dapat musibah dia sabar, maka inilah iman yang sebenarnya. Dan dua-duanya dijanjikan, orang yang bersyukur itu masuk surga, orang yang sabar juga masuk surga. Dua-duanya. Makanya kan pernah ada cerita seorang laki-laki nang damin tadi itu muha buruk bahasa kitanya tuh, kada bungas, tapi kemudian dapat bini bungas benar. Kayak apa ini? Nang seikung sabar, seikung syukur. Dua-duanya mah amalakan. Nang laki kada bungas dapat bini nang bungas, inya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, engkau berikan ulun seorang istri yang bungas, cantik, soleha, sugih. Nang bini, ya Rabb, ampuni ulun ya Allah, jikalau kurang sabar dapat laki nang kada bungas, miskin, penyakitan. Sabar dan syukur. Lalu suatu hari duduklah 2 laki bini duduk di muka rumah sambil menikmati teh, makan pisang gegodoh panas-panas. Sambil menikmati, kan nyaman kalau ngeteh. Mari minum teh. Lalu makan gegodoh panas-panas, sambil makan gegodoh ujar nang laki, alhamdulillah kita dikumpulkan Allah di dunia. Insya Allah kena di surga tak kumpul pulang kita kena. Nang bini dalam hati, ya Allah cukup di dunia aja tak kumpul, jangan sampai tak kumpul lagi di surga lo nang ini ya Allah. Penderitaan ulun di dunia sudah cukup ya Allah. Tapi kada tahu ungkapakan ujian nang bini, kenapa tadi tak kumpul pulang kita di surga? Loh, ikam kada tahu kah? Orang nang sabar, orang nang syukur dan orang nang sabar, dua-duanya di dalam surga. Jangan lagi. Oh iya kah? Kayak apa tadi? Aku yang buruk wajah nini, nang kada bungas nini, bersyukur kepada Allah mendapatkan ikam nang bungas, maka aku pun masuk surga. Dan ikam nang bungas dapat aku nang kada bungas ini, ikam sabar, maka ikam pun masuk surga. Tak kumpul pulang kita dalam surga. Alhamdulillah. Tapi karena di surga kada ada lagi istilah kada bungas. Jadi sabar aja, kalau misalnya di dunia kada bungas kada apa-apa, sabar aja. Karena di surga bungasan aja berataan. Nah, nang bini pun karena melihat laki kan akan berubah. Bahkan kalau pian pernah mendengarkan, setiap hari Jumat itu orang-orang penghuni surga itu berkumpul. Makanya disebut hari pasar.
pasaran Jumat. Hari Jumat itu pasaran karena memang di surga ada hari pasar namanya sukul jannah, pasar surga yang itu terjadi di hari Jumat seminggu sekali. Setiap penghuni surga berkumpul lalu di situ bertemu dengan Allah, melihat kepada zatullah. Nah, setiap kali tuntung bertemu dengan Allah, bulik dari tempat itu ke rumah dihadang bini tadi, bidadari dan bini yang ada di surga. Imbahnya laki datang nang bini takajud, ya Allah, hai pian bungas pulang. Setiap kali datang di tempat itu, bini melihat laki itu semakin bungas terus. Karena apa? Berkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi penghuni surga, bisa berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan para guru, para salafun saleh, dan juga dengan keluarga kita. Sebagaimana kita dikumpulkan di dunia, dikumpulkan oleh Allah juga di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dijadikan orang yang bersyukur jikalau mendapat nikmat, dan menjadi orang yang sabar jikalau mendapat cobaan, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.